Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Eryandi MPD selaku dosen dasar-dasar pendidikan serta teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan tentang tujuan pendidikan dan komponen-komponen pendidikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Ibadur Rafi Arifin, serta rekan saya, Marina. Saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi. Yang pertama kita bahas adalah pendidikan secara bahasa. Jadi pendidikan itu secara bahasa berasal dari kata pedagogi, yaitu dari bahasa Yunani. Kata paes berarti anak dan agogos berarti membimbing. Maka kita bisa bahasakan pendidikan atau pedagogi ini adalah proses dalam membimbing atau mendidik anak-anak. Kemudian untuk pengertian tujuan pendidikan itu sendiri apa sih? Ya, tujuan pendidikan adalah arah yang hendak dituju atau hendak dicapai dalam suatu pendidikan. Maka di sini kami memiliki sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebelum kita masuk ke materi inti, kira-kira siapakah yang bertanggung jawab dalam mendidik anak? Ya, teman-teman pasti banyak yang jawab, oh orang tua, iya, oh ibu, ayah, iya betul sekali. Anda tidak salah sama sekali. Ya, ada seorang penyair yang terkenal dari Mesir itu mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi si buah hati. Nah, namun perkataan ini jangan kita jadikan dalil bahwasanya hanyalah seorang ibu yang berhak mendidik anak, yang berkewajiban mendidik anak. Sementara seorang ayah tidak, hanya sekedar mencari nafkah, bukan seperti itu. Nah, Allah singgung kita sebagai seorang bapak di surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini dikhususkan kepada orang-orang beriman dan kita sebagai para bapak-bapak. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Maka sejatinya pendidikan yang utama bagi keluarganya yaitu adalah dari orang tuanya, terutama kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah nanti. Kita membimbing istri kita untuk mendidik anak kita nanti, mengarahkan mereka, metode seperti apa yang harus diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Karena sejatinya setiap dari kita itu adalah pemimpin. Contoh, seorang ayah itu menjadi pemimpin bagi keluarganya dan seorang ibu menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka kita sebagai orang tua, anak-anak adalah tanggung jawab kita. Segala yang terjadi padanya nanti ketika mereka dewasa, apa yang mereka lakukan itu adalah buah dari pelajaran, pengajaran, pendidikan yang kita ajarkan kepada mereka sejak mereka kecil. Maka perbaikilah cara kita mendidik, cara kita mengajarkan dan mengasuh anak-anak kita sedini mungkin. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah pendidikan di sekolah termasuk pendidikan yang utama? Iya, mungkin sebagian ada yang mengatakan, oh iya, pendidikan sekolah adalah pendidikan yang utama karena di sana mereka mengenal berbagai macam pelajaran, berbagai macam teman sosialnya. Dan sebagian ada yang mengatakan juga, oh, pendidikan sekolah hanyalah partner atau pendamping bagi pendidikan di rumah. Ya. Jadi pendidikan sekolah adalah pendidikan yang menjadi partner ya teman-teman sekalian. Mereka hanya membantu orang tua dalam mendidik, memberikan kurikulum pelajaran apa yang harus diajarkan ke anak usia segini dan seterusnya. Nah, itu dari sekolah. Adapun
pembelajaran yang sejati adalah di rumah. Maka ketika seorang ayah atau ibu melepaskan anaknya ke sekolah, mereka tidak membiarkan begitu saja. Ketika di rumah dibantu juga dibantu lagi untuk belajar agar mereka paham apa sih sebenarnya yang dipelajari di sekolah. Gitu ya. Jadi pertanyaan yang kedua adalah jawabannya sekolah hanya pendamping bagi pendidikan anak. Ya. Kemudian kami akan jelaskan tujuan secara umum dari pendidikan itu sendiri. Ya, jadi teman-teman, pendidikan yang sejati adalah tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of character. Ya, tidak hanya seorang guru, seorang pendidik itu memberikan ilmu, tetapi dia juga memberikan pengajaran karakter. Seperti apa dia harus bersikap, bagaimana dia harus berlaku, ya. Kepada siapa dia harus berlaku seperti ini dan kepada siapa dia harus berlaku seperti itu. Ya, sejatinya yang itu. Kemudian tolok ukur keberhasilan pendidikan itu apa sih? Ya. Tolok ukurnya adalah dia kenal siapa dirinya, kepada siapa dia harus menyembah, dan bagaimana dia bisa berbuat baik sebaik-baiknya pada dirinya sendiri untuk taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak mungkin seorang anak itu dapat berakhlak mulia, melainkan seorang pendidiknya juga harus mencontohkan atau menjadi tauladan yang mulia bagi si anak itu sendiri. Berikutnya kami akan jelaskan tujuan pendidikan dalam Islam secara global. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama, tujuan pendidikan dalam Islam secara global adalah membentuk kepribadian yang Islami, yang nantinya si anak ini bisa menstandarisasi dirinya terhadap apa yang halal dan apa yang haram dalam agamanya, apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Dia dapat mengetahui itu dan dapat membatasi dirinya dari perkara yang halal, yang haram, gitu ya. Kemudian yang kedua, melahirkan generasi yang soleh dan muslih. Apa itu generasi yang muslih? Generasi yang muslih adalah yang dia bisa menularkan kesolehannya kepada orang lain. Dia bermanfaat dimanapun dia berada, dan dia bisa menduplikasikan kesolehannya kepada generasi-generasi yang berikutnya. Itulah yang dinamakan muslih. Maka ini adalah tujuan pendidikan dalam Islam secara global atau secara umum. Kemudian kami sampaikan juga tujuan pendidikan dalam Islam, ya, yang mungkin tidak semua kita sebutkan karena sudah pasti tujuan pendidikan itu sangat banyak. Namun kita persempit lagi menjadi 4 bagian penting yang bisa kami sampaikan di sini. Jadi tujuan yang pertama teman-teman sekalian, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seorang manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Adapun yang lainnya, mereka menjalani kehidupan dunia seperti ini dan seperti itu hanya bumbu-bumbu saja, pemanis saja, agar dunia tidak terasa hambar, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia ini melainkan apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi tujuan yang utamanya adalah tujuan ukhrawi, tujuan keakhiratan. Namun apakah dengan tujuan diciptakannya manusia dan jin ini menuju ke akhirat saja dia tidak boleh bahagia di dunia? Tentu saja bukan seperti itu. Insya Allah nanti akan kita jelaskan di poin yang keempat, ya. Jadi yang pertama tujuannya adalah untuk beribadah, taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tujuan yang kedua adalah membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun."
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala saat itu belum ada penduduk manusia di bumi, yang Allah mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan makhluk baru, yaitu manusia, sebagai khalifah, sebagai pengganti generasi baru di muka bumi. Maka malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai rasa penasaran malaikat dan hanya memastikan, bukan berarti penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah engkau mau menjadikan makhluk yang nantinya akan melakukan kerusakan dan tumpah darah lagi di muka bumi, gitu ya. Karena dahulu sejak jin diciptakan di muka bumi lebih banyak melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku itu lebih tahu sementara kamu tidak tahu. Maka di ayat berikutnya dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka kemudian setelah Allah menciptakan Adam, Allah sendiri yang memberikan pendidikan kepada Adam berupa pengajaran tentang nama-nama benda, baik yang ghaib maupun yang zahir, yang tidak nampak maupun yang nampak, benda-benda langit sampai nama-nama burung. Maka ditunjukkanlah Adam ini di hadapan para malaikat, dan Adam menyebutkan semuanya. Maka malaikat terkejut dan takjub. Ya, sesungguhnya malaikat ini tidak mengetahui selain apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Maka disinilah dimulainya pendidikan yang utama kepada para manusia, yang nantinya pendidikan itu akan terus menerus pada generasi berikutnya sampai pada kita sekarang ini. Ya, menjadi manusia yang seutuhnya, insan kamil yang berakal dan berhati nurani. Baik, untuk tujuan pendidikan yang ketiga adalah menanamkan akhlak yang mulia, yang menjadi tujuan secara global yang sebelumnya kami sebutkan. Baik, Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ketika kita mempelajari akhlak yang mulia, siapa yang kita jadikan teladan? Maka kita menjadikan teladan kita adalah Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan agama di muka bumi yang kita kenal dengan agama Islam. Lalu dari mana kita mendapatkan akhlak Rasulullah SAW? Tauladannya dari mana? Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad, ya. Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, ya. Maka Allah sendiri yang mengistimewakan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka ketika kita berbicara tentang pendidikan akhlak mulia, bagaimana kita harus mengajarkan anak-anak kita? Yang pertama harus kita lakukan adalah mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, serta mempelajari kisah-kisahnya yang bisa menjadikan kita semangat dalam mendidik akhlak anak-anak kita maupun diri kita sendiri. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tujuan yang terakhir ini yang sebagaimana tadi kita singgung di tujuan yang pertama, apakah kita hidup di dunia ini hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan kehidupan dunia? Maka Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu di dunia itu
untuk mendapatkan pahala dan kebaikan di akhirat. Tapi jangan juga kamu lupa akan kebahagiaan atau kehidupan di dunia kamu. Maka tujuan pendidikan yang terakhir ini, dengan ilmu yang kita miliki, kita menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tentu saja dengan poin yang keempat ini, kita dengan ilmu kita itu paham batas-batas kebahagiaan di dunia itu seperti apa. Bukan berarti Allah berfirman wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan dunia kamu. Kita boleh bebas bersenang-senang, melanggar batasan-batasan dalam syariat gitu ya. Yang penting kita senang. Bukan seperti itu. Tetapi senang-senang yang di dunia ini adalah yang tidak melampaui batasan-batasan halal yang telah Allah tetapkan, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kata lain, pendidikan Islam ini menuntun keseimbangan antara ilmu duniawi dan nilai-nilai ukhrawi atau akhiratnya ya. Membentuk manusia yang sukses, bermanfaat dan bertakwa. Baik, itu jadi adalah tujuan dari pendidikan, teman-teman sekalian. Maka apa sih tujuan pendidikan menurut perspektif nasional? Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kalau kita tinjau ulang, maka tidak jauh berbeda dengan pendidikan menurut perspektif Islam. Ya, memang Islam ini sangat ini sangat relevan dengan perkembangan zaman ya. Dia akan terus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi kesimpulan untuk pendidikan ini, teman-teman sekalian, ya, jadi tujuan pendidikan adalah kita bisa membentuk generasi yang robbani, yang soleh dan muslih, ya, yang bisa menularkan kesolehannya, dan dia juga taat kepada Tuhannya, memiliki akhlak yang mulia, serta menjadi manusia yang seutuhnya, yang menggunakan akalnya dengan benar dan mengetahui batas-batas halal dan haram dalam syariat agama Islam. Nah, ketika seorang anak sudah menerapkan tujuan pendidikan secara benar, maka dia akan menjadi salah satu item atau salah satu hal yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Maka Nabi Muhammad SAW berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 nanti yang tidak akan kita tinggalkan ketika kita telah mati. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariyah, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Maka seorang anak ketika menjadi anak yang soleh ataupun solihah, ini adalah harta yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Karena sejatinya baktinya seorang anak tidak hanya sampai orang tuanya meninggal, melainkan sampai dia sendiri yang meninggal. Kenapa? Karena ketika orang tua meninggal, si anak masih bisa berbakti kepadanya dengan cara mendoakannya, mengirimkan doa, bersedekah untuknya. Ya, itulah baktinya seorang anak yang soleh ketika orang tua sudah meninggal. Maka kita yang masih hidup, anak-anak kita yang menjadi harta yang berharga bagi kita, kita didik dengan sebaik-baik mungkin. Karena sejatinya anak-anak adalah perhiasan di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Baik, sekian presentasi dari kami, saya Naufal Ibadur Rafi Arifin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, sesungguhnya itu dari kami. Allah dan Rasulnya berlepas diri, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, teman-teman sekalian. Selanjutnya kami akan serahkan ke Kak Marina selaku rekan kami untuk komponen-komponen pendidikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan sedikit mengenai eh, komponen-komponen pendidikan. Baik, materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya yang sudah diterangkan oleh rekan saya, yaitu Kak Naufal, mengenai tujuan pendidikan. Baik, pengertian komponen pendidikan itu adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan itu berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukanlah komponen-komponen tersebut. Komponen pendidikan sendiri itu ada 7, yaitu pendidik, peserta didik, metode pendidik, materi pendidik, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, serta evaluasi. Yang pertama mengenai pendidik ya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Bukhari Umar tahun 2010 halaman 83 menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Pendidik terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Pendidik kodrat itu adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan darah seperti orang tua, gitu ya. Sedangkan untuk pendidik jabatan sendiri itu contohnya seperti guru, guru ngaji, dosen, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang pendidik itu diperlukan kompetensi pendidik. Nah, pengertian dari kompetensi ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, pendidikan kompetensi pedagogik itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi yang pertama ada pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, yang kedua ada pemahaman terhadap peserta didik, yang ketiga ada pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, kompetensi kepribadian menurut Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pada pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Nah, menurut Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pengembangan, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing,
peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Berikutnya, kompetensi sosial masih menurut Standar Nasional Pendidikan ayat pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Baik, komponen yang kedua yaitu peserta didik. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan peserta didik itu adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Nah, ada 4 karakteristik siswa. Yang pertama itu adalah kemampuan dasar. Itu misalnya kemampuan kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan sebagainya. Berikutnya ada perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain sebagainya. Lalu komponen yang ketiga adalah metode pendidikan. Secara bahasa itu metode berasal dari 2 perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan hodos itu berarti jalan atau cara. Nah, dari sudut pandang ini, metode itu dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode pendidikan menurut Rusmaini 2014 halaman 115 adalah cara sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga materi tersebut dapat diserap oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, metode dalam pendidikan itu ada 6. Yang pertama ada ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada diskusi, yang keempat demonstrasi, yang kelima itu eksperimen, dan yang terakhir itu karya wisata. Biasanya dari jenjang SD sampai SMA atau SMK itu sudah pernah mengalami ke-6 metode tersebut, karena guru pasti melakukan metode ceramah yang dia menjelaskan dan murid mendengarkan. Sedangkan tanya jawab itu biasanya juga ada dari SD, SMP, SMA pasti ada. Lalu metode diskusi juga pasti pernah dilakukan ya. Untuk metode karya wisata ini biasanya dilakukan jika bahan belajarnya itu tidak bisa dibawa ke kelas. Misalkan sebagai contoh, misalkan kita sedang belajar mengenai Candi Prambanan, kan nggak mungkin candinya dibawa ke kelas. Maka dari itu kita ya sebagai murid yang berangkat ke sana, itu ya seperti itu ya teman-teman. Saya akan melanjutkan komponen berikutnya ya, materi pendidikan. Menurut Hamdani Ihsan 2007 halaman 113, beliau menyatakan bahwa materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama
oleh pengambil kebijakan satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Nah, lalu jenis-jenis pendidikan. Yang pertama itu ada fakta, keduanya konsep, ketiga itu prinsip, keempat itu prosedur, yang terakhir itu ada sikap dan nilai. Lalu komponen yang kelima ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Ada 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama itu adalah keluarga, yang kedua itu lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Metode maksud saya komponen berikutnya itu yang nomor 6 ada alat pendidikan. Nah, alat pendidikan itu merupakan segala sesuatu yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan, baik berupa tindakan, perilaku, situasi, ataupun media yang sengaja dipersiapkan oleh pendidik atau lembaga pendidikan. Lalu saya akan menerangkan sedikit mengenai fungsi penggunaan alat pendidikan. Nah, biasanya guru ataupun dosen atau tenaga pendidikan itu butuh beberapa alat pendidikan ya. Yang pertama itu fungsinya untuk membantu dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan efektif dan efisien. Yang kedua ada memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga mempermudah peserta didik menangkap materi pembelajaran. Yang ketiga untuk meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memunculkan motivasi belajar. Biasanya seperti ini, kalau biasanya kita belajar pakai Microsoft ya, apa maksud saya yang untuk ya Microsoft misalkan ya, itu kan kalau bendanya ada biasanya murid-murid itu akan lebih lebih semangat untuk mencoba seperti itu ya. Yang keempat ada mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang kelima memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah untuk perkembangan pribadi serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mutu pelajaran di sekolah. Kini kita sudah sampai ke komponen yang terakhir ya, yaitu evaluasi pendidikan. Nah, menurut Ralph Tyler dalam Arikunto 2011 halaman 3 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, Sujono tahun 1996 halaman 16 sampai 17 menyatakan bahwa secara umum tujuan evaluasi belajar adalah untuk yang pertama menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, dan mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Nah, evaluasi pendidikan secara administratif setidaknya memiliki 3 macam fungsi, yaitu pertama, memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan siswa yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan atau data untuk keperluan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran.
Baik, berdasarkan penjabaran materi yang sudah saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa komponen pendidikan merupakan bagian di dalam sistem pendidikan yang berhubungan erat satu sama lain. Komponen-komponen inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya atau ada atau tidaknya suatu proses pendidikan. Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan ya, apa fungsi masyarakat di dalam pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya? Baik, izin menjawab. Jadi masyarakat itu adalah salah satu dari tiga lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan itu yang pertama adalah keluarga, yang kedua itu adalah sekolah, dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini fungsinya sangat banyak. Saya akan menjabarkan sedikit ya. Jadi, fungsi yang pertama itu tentunya sebagai mitra sekolah untuk mendukung, mengawasi, dan berperan aktif dalam proses pendidikan. Dalam hal ini mencakup penyediaan sumber daya, dukungan emosional, pengawasan mutu, serta menjadi sumber belajar. Dikatakan sebagai sumber belajar itu adalah masyarakat yang memiliki keahlian khusus. Misalkan dokter atau katakanlah petani atau peternak. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian lebih di bidangnya bisa dikatakan sebagai sumber belajar, sumber ilmu gitu ya. Lalu peran berikutnya itu adalah tentunya sebagai penyedia dukungan. Jadi masyarakat itu akan menyediakan dukungan, lalu menyediakan sumber daya. Dan masyarakat itu juga berkontribusi dalam dukungan finansial. Nah, kalau untuk dukungan sumber daya itu adalah saat masyarakat membangun katakanlah perpustakaan atau museum seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah tentunya pengawasan dan evaluasi itu sudah dijelaskan ya, karena masyarakat akan sangat berperan dalam mengawasi mutu pendidikan, misalkan dalam komite sekolah atau dewan pendidikan. Jadi masyarakat inilah yang akan memastikan bahwa sekolah membantu dan mendukung cita-cita masyarakat. Jadi masyarakat yang mengawasi agar masyarakatnya mendapat pendidikan yang baik seperti itu ya. Lalu masyarakat juga akan berusaha menjaga lingkungannya tetap kondusif. Jadi saat lingkungan kondusif, saat itulah uh, masyarakat dapat belajar dengan baik. Dan ini kan masyarakat itu kan banyak ya, jadi menjaga lingkungan agar anak-anak mereka dapat belajar dengan aman. Lalu yang terakhir ya, masyarakat itu maaf, maksud saya keluarga itu kan bagian dari masyarakat. Nah, di dalam suatu keluarga biasanya orang tua kan akan menyediakan lingkungan yang aman, stabil, dan kondusif untuk anak-anaknya. Dalam hal ini berarti bisa dikatakan bahwa dengan lingkungan yang kondusif inilah nanti anak-anak itu akan berperilaku lebih baik di lingkungan sekolah. Jadi sangat berhubungan ya. Jadi saat seorang siswa memiliki waktu dan tempat belajar yang baik di dalam keluarganya, mereka akan secara tidak langsung mendapat dukungan agar perilaku di sekolahnya juga baik. Seperti itu. Baik, materinya sudah selesai dari saya, komponen pendidikan serta untuk pertanyaan dan jawabannya. Untuk itu saya akhiri presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.